Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'as samaa'a bighairi 'imad wa khafadal arda wa qaddara fiha aqwataha linaf'il ibad wa tsabbataha binasbi rawasi wal autad. Wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha wa sayyidil bulagha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan video kali ini kita akan melanjutkan dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurrumiyah. Sekarang kita akan memasuki bab tentang ma'rifah dan nakirah. Karena kemarin di video yang lalu kita telah selesai membahas tentang na'at dan man'ut atau sifah dan mausuf. Di bab na'at dan man'ut itu disebutkan bahwasannya na'at itu selalu mengikuti man'utnya dalam hal nakirah dan ma'rifah. Tapi pada video yang lalu belum dibahas tentang apa itu nakirah dan apa itu ma'rifah. Maka kita akan bahas keduanya di video kali ini. Tayyib. Qala al-musannifu babul ma'rifati wan nakirah. Qala al-musannifu, ya, wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Dan adapun ma'rifah itu 5 macam. Ya, jadi ma'rifah itu ada 5 macam. Alismul mutmaru, ya. Apa saja yang 5 itu? Yang pertama adalah isim mutmar atau domir. Ya, isim domir itu termasuk isim ma'rifah. Nahwu, contoh dari domir adalah ana wa anta, ya. Ana, anta, kemudian seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna dan seterusnya. Itu semuanya adalah isim ma'rifah. Ya. Itu baik dia itu yang munfasil. Munfasil itu seperti huwa, huma, itu kan munfasil, atau yang muttasil. Domir muttasil itu domir yang tersambung dengan kata lain. Contoh misalnya alaika, alaiki, alaikum, alaikum, ya. Kakikumakum, itu semuanya juga ma'rifah karena dia domir. Taib. Kemudian walismu al-alamu. Dan yang kedua adalah isim alam. Isim alam ini adalah isim nama. Taib. Isim alam adalah isim nama. Isim nama itu juga dia ma'rifah. Nahwu, contohnya Zaidin wa Makkata, ya. Zaid ini isim dan dia itu isim nama. Zaid kan nama orang. Begitu pula kata Makkah. Makkah itu isim dan dia nama untuk tempat, ya. Makkah al-Mukarramah. Taib. Walismul mubahamu. Dan yang ketiga adalah yang termasuk isim ma'rifah adalah isim mubaham. Isim mubaham itu adalah kata yang dia belum jelas. Itu kalau secara bahasa. Tapi yang dimaksud dengan mubaham di sini adalah dia itu kata isim yang memerlukan penjelasan. Yang memerlukan penjelasan. Dalam hal ini isim mubaham itu ada 2. Yang dimaksud isim mubaham di sini adalah yang pertama, isim isyarah. Ya, isim isyarah seperti hadza, hadhihi, dzalika, tilka, hadzani, seperti itu. Ulaika, isim isyarah. Dan juga yang kedua adalah isim mausul. Isim isyarah dan isim mausul keduanya adalah isim mubaham. Mengapa? Karena kalau isim isyarah dia perlu kepada musyar ilaih, kepada kata yang ditunjuk. Misal hadza, hadza apa? Apa yang ditunjuk? Ya, hadza al-kitabu. Maka kita perlu menunjuknya. Kita perlu penjelasan. Seperti itu. Begitu pula isim mausul. Isim mausul itu perlu penjelasannya. Dengan apa? Dengan silah. Ya. Misalnya humul ladzina, ya. Hum alladzina. Alladzina apa? Oh, alladzina yu'minuna billah. Misal seperti itu. Dia perlu kepada silah. Adapun isim isyarah perlu kepada musyar ilaih. Maka keduanya dinamakan isim mubham. Ya, nahwu contohnya hadza wa hadhihi wa haula'i. Ya, ini beliau contohkan hanya dengan isim isyarah hadza, hadhihi, haula'i. Tapi juga sebetulnya masuk isim mausul alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai, seperti itu.
Kemudian walismul ladzi fihi al alifu wal lamu. Dan yang keempat dari isim ma'rifah adalah isim yang beralif lam. Ya, isim yang beralif lam. Nahwu, contohnya ar-rajul wal gulami, ya. Kata ar-rajul ini beralif lam dan juga kata al-gulam ini beralif lam. Maka isim yang beralif lam dia termasuk isim ma'rifah, ya. Seperti itu. Kemudian wa ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Yang terakhir adalah isim, ya, yang diidofahkan, udifa yang disandarkan, ila wahidin kepada salah satu, min hadhil arba'ati dari keempat isim ini. Jadi tadi kan keempat isim ma'rifah tadi sudah disebutkan. Yang pertama isim domir, yang kedua isim alam, ya, yang ketiga isim mubham, yang keempat isim yang beralif lam. Maka ketika ada kata yang mudhof atau disandarkan kepada keempat kata ini, maka dia juga ikut hukum ma'rifah. Ambil contoh untuk yang domir. Misal domirnya itu adalah, saya contohkan adalah huwa. Misal huwa domirnya. Huwa ini kan munfasil. Kita buat mutasil berarti hu. Misalnya kata kitab. Kata kitab. Kitab. Kalau kita mau mengidofahkan kata kitab kepada huwa menjadi kitabu, domirnya hu. Kitabuhu. Kalau ini kan sudah jelas. Hu-nya pasti ma'rifah karena dia domir. Pertanyaannya, kitab hukumnya seperti apa? Apakah dia nakirah atau ma'rifah? Maka kata kitab di sini dia ma'rifah. Kenapa bisa ma'rifah? Karena dia disandarkan kepada kata yang ma'rifah, yakni kata hu. Seperti itu. Taib. Dan ini berlaku untuk semuanya. Jadi semua kata yang disandarkan kepada isim ma'rifah maka dia ikut ma'rifah. Kemudian penjelasan asyarhu. Oh ya, taib. Kemarin ada sedikit masukan dari salah satu rekan kita yang menyimak untuk video ini. Beliau minta untuk dijelaskan cara membacanya kenapa bisa seperti itu supaya paham. Taib. Insyaallah akan kami jelaskan. Taib, asyarhu, ya. Kita baca domah sebagai mubtada. Lamma dzakaral musannifu anna na'ta yadba'ul man'uta, ya. Lamma, tatkala, ya. Lamma ini masuk pada fi'il madi dzakara. Dzakara kan fi'il madi. Maka lamma di sini sebagai harfu wujud li wujud. Seperti itu. Dzakara fi'il madi, al musannifu sebagai fa'ilnya, anna ini sebagai haruf taukid, ya, bermakna taukid. Anna na'ta isim anna, yatba'u fi'il mudhari, fa'ilnya huwa kembali kepada na'at, al-man'uta maf'ul bih. Taib. Ketika atau tatkala penulis telah menyebutkan bahwasanya na'at itu mengikuti man'utnya fi ta'rifihi wa tankirihi, pada ta'rifi ma'rifahi kembali kepada man'ut, fi ta'rifi al-man'uti seperti itu aslinya, wa tankirihi dan pada nakirohnya man'ut, walam yatakallam fi ma sabaqa ala ta'rifi wa tankiri, ya, dan belum berkata siapa musannif fima pada apa-apa yang sabaqa telah lewat, ianya apa-apa, ala ta'rifi di atas ma'rifah wa tankiri dan nakirah, ya. Maksudnya ketika kemarin penulis, ya, Imam Ibnu Ajurrum dalam kitabnya Muqaddimah al-Ajurumiyah menyebutkan bahwasannya na'at itu mengikuti man'ut dalam hal nakirah dan ma'rifah, beliau belum menyebutkan apa yang dimaksud nakirah, apa yang dimaksud ma'rifah. Ihtaja ila bayanin nakirati wal ma'rifati, ya. Hal keadaan dia butuh kepada penjelasan an-nakirati tentang nakirah wal ma'rifati dan penjelasan tentang ma'rifah, ya. Ihtaja ini dan jumlah setelahnya sebagai hal, sebagai hal. Litatimma, supaya sempurna. Tatimma, apa itu al-faidatu, ya, supaya sempurna faidah. Ya, di sini tatimma dia mansub karena kemasukan huruf lam ta'lil. Kalau ada lam ta'lil maka dia mansub dengan atmutmarotan jawazan ba'da lam ta'lil. Taib. Jadi di sini kita butuh kepada penjelasan nakirah dan ma'rifah supaya
faedah yang kita dapatkan itu bisa sempurna. Taib, karena kita kemarin di bab na'at man'ut itu hanya bahas tentang na'at mengikuti man'ut dalam hal nakirah ma'rifah, tapi kita belum sebutkan apa itu nakirah, apa itu ma'rifah. Sekarang kita bahas fan nakiratu, maka adapun nakirah sebagai mubtada itu ismun, ya, ismun sebagai khobar dari nakirah. Taib, maka yang dimaksud dengan nakirah itu adalah isim yadullu ala syai'in ghairi muayyanin, yang menunjukkan dianya isim ala syai'in, di atas sesuatu, ghairi muayyanin, yang tidak terikat, ya, yang tidak terkhususkan. Jadi di sini yadullu ala syai'in ini sebagai sifat dari ismun, ya, karena jumlah setelah nakirah sebagai sifat. Taib. Jadi yang dimaksud nakirah adalah isim yang menunjukkan makna umum. Nakirah itu isim yang bermakna umum. Dia tidak terbatas pada satu hal. Mithlu, contoh, rojulin, wa mro'atin, wa madinatin. Contohnya seperti kata rojul, imro'ah, dan madinah. Perhatikan, rojul artinya laki-laki. Laki-laki itu umum, bisa siapa saja. Laki-laki bisa Muhammad, bisa Zaid, bisa Umar, bisa Amr, bisa Abu Bakar, ya, bisa Utsman, siapapun. Maka rojul ini umum. Kata rojulun itu umum, maka dia nakirah. Wa imro'atin, imro'atin perempuan. Imro'ah itu umum, bisa siapa saja, bisa Fatimah, bisa Aisyah, bisa Khadijah, ya, umum dia. Begitu pula madinatin. Madinah artinya kota. Kota itu umum, bisa mana saja, bisa Madinah itu bisa Makkah, bisa dia Jakarta, bisa dia Bandung, di mana saja Madinah, dia umum kota. Maka ini contoh tiga ini semuanya umum. Rojul laki-laki, imro'ah perempuan, Madinah kota, itu semuanya umum. Itu yang untuk nakirah. Jadi kata yang maknanya umum itu dia nakirah. Kemudian wal ma'rifatu, dan adapun ma'rifah itu ismun. Yang dimaksud ma'rifah adalah dia itu isim yadullu ala syai'in muayyanin, ya, yang menunjukkan dianya isim ala syai'in, atas sesuatu yang muayyanin, yang terbatas atau yang terkhususkan sudah. Nah, ini berarti kebalikan dari an-nakirah. Kalau nakirah dia itu umum, belum dikhususkan. Kalau sekarang ma'rifah itu dia sudah lebih dikhususkan. Mithlu, contohnya Zaidin. Perhatikan, Zaidin tadi ma'rifah karena dia sebabnya isim nama, isim alam. Wa Aisyata, begitu pula Aisyah. Wa Makkah, dan Makkah. Perhatikan, kalau tadi kan hanya rojul, laki-laki. Laki-laki umum, bisa siapa saja. Tapi kalau sekarang kita katakan Zaid. Nah, Zaid itu kan satu orang. Maka kita sudah khususkan dengan kata Zaid ini tentang satu orang itu. Begitu pula Aisyah. Aisyah itu sudah khusus. Kalau tadi kan perempuan bisa banyak siapa saja. Bisa Aisyah, bisa Fatimah, bisa Khadijah, bisa Hafsah, ya. Tapi kalau kita katakan Aisyah, ini sudah ma'rifah. Karena orangnya sudah kita khususkan, itu si Aisyah, bukan perempuan yang lain lagi. Gitu. Begitu pula Makkah. Makkah itu sudah khusus. Kalau tadi kan Madinah kota. Kota mana saja bisa kita sebutkan Madinah. Bisa kota Bandar Lampung, bisa kota Banda Aceh, bisa kota Jakarta, Bandung, mana saja. Tapi kalau kita katakan Makkah, ya, kota Mekkah berarti. Ini sudah khusus. Sudah ma'rifah bahasanya. Jadi kalau ma'rifah itu isim yang dia bermakna khusus. Kemudian wal ma'rifatu sittatu aqsamin, dan adapun ma'rifah itu sittatu aqsamin, itu enam macam. Tadi di kitab, di matan penulis mengatakan ada 5, tapi di syarah itu ada 6. Mengapa bisa seperti itu? Karena penulis tadi di matan beliau menyebutkan isim mubham. Beliau menyebutkan isim mubham yang artinya beliau menjadikan isim isyarah dan menjadikan isim mausul itu sebagai satu, yakni isim mubham. Adapun di syarah beliau akan uraikan bahwasanya isim mubham itu 2, yakni isim isyarah dan isim mausul, sehingga jumlahnya menjadi 6. Taib. Yang pertama ad-dhamir, ya, isim domir. Wal alamu, isim alam. Isim alam itu isim nama. Tadi Zaid, Muhammad, Aisyah itu isim nama. Wasmul isyarah, dan kata tunjuk. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka, itu ma'rifah. Wal ismul mausulu, dan isim mausul, kata hubung.
alladzi, alladzani, alladzina, seperti itu. Itu kata hubung, itu juga ma'rifah. Wal mu'arrafu bi al, dan isim yang ma'rifah dengan sebab kemasukan alif lam, ya. Al masjidu, ar-rajulu, kemudian apa lagi? Al muslimu, seperti itu. Itu semua ma'rifah dengan sebab kemasukan alif dan lam. Wal mudhafu ila ma'rifatin, dan yang disandarkan kepada ma'rifah. Tadi itu semua kata yang dia disandarkan kepada isim yang ma'rifah, dalam artian disandarkan kepada domir atau kepada isim alam, isim isyarah, isim mausul, ataupun isim yang beralif lam, maka dia juga ikut hukum ma'rifah. Fadh-dhamiru, maka adapun dhamir, ismun, dia itu isim, yu'ayyinul musamma, yang membatasi, al musamma, yang dinamakan, biwasitati takallumi, dengan perantara at-takallum, yang berbicara, awil khitabi, atau yang diajak bicara, awil ghaibati, atau yang dibicarakan. Taib, yang dimaksud dengan dhamir adalah isim yang dia itu membatasi maknanya, membatasi yang dinamakan itu dengan perantara orang yang berbicara, atau orang yang diajak berbicara, atau orang yang dibicarakan. Karena domir kan ada 3. Ada domir kata ganti orang pertama yang berbicara, ada domir kata ganti orang kedua yang diajak bicara, ada domir kata ganti orang ketiga yang dibicarakan. Seperti itu. Mislu, contohnya ana wa anta wa huwa. Perhatikan, ana di sini dia menunjukkan makna dengan perantara orang yang berbicara, at-takallum, ya, orang yang sedang berbicara, kata ganti orang pertama, terjemahnya saya. Kemudian anta, ini dia menunjukkan makna dengan perantara orang yang diajak bicara, orang yang diajak bicara, kata ganti orang kedua, terjemahnya kamu, seperti itu. Wa huwa, huwa ini kata ganti orang ketiga, ghaibah, yang dibicarakan, terjemahannya dia. Taib, ini semuanya ma'rifah. Ini semuanya ma'rifah. Karena dia itu memiliki perantaranya di situ. Ya, dia ma'rifahnya dengan sebab apa tadi itu? Wasitoh, wasitoh. Jadi misal, ketika kita mengatakan saya bertemu dia, saya bertemu dia. Tentu ketika kita mengatakan dia, kita sudah maksudkan siapa yang kita maksud dengan kata dia. Nggak mungkin kita katakan dia, tapi kita belum tahu siapa yang kita maksud. Atau misal kita sedang bertamu ke rumah teman kita, kita mengetuk pintu rumah teman kita, kemudian teman kita bertanya, siapa? Kita katakan saya. Saya siapa? Saya siapa? Sebutkan namanya. Maka di situ menjadi ma'rifah. Karena kita sudah tentukan ketika kita mengatakan domir itu, kita sudah di akal kita, di pikiran kita, kita sudah batasi, kita sudah maksudkan siapa yang dimaksud dengan saya, siapa yang dimaksud dengan dia, siapa yang dimaksud dengan kamu, seperti itu. Dan isim domir ini dia adalah isim yang paling ma'rifah menurut ulama nahwu, ya, menurut ulama nahwu di bawah isim lafzul jalalah. Jadi lafaz Allah itu ma'rifah, yang paling ma'rifah. Di bawahnya ada isim domir. Taib. Kemudian taqulu, engkau katakan ana hadirun, saya hadir. Fayadullu ad-dhamiru ana ala dzatil mutakallimil muayyani biwasitati takallumi. Maka menunjukkan domir itu, ya, domir ana ala dzatil mutakallimi, atas zatnya orang yang berbicara, al-muayyani, yang terbatas, ya, biwasitati takallumi, dengan perantara at-takallum, dengan perantara orang pertama, at-takallum, pembicaraan. Taib. Wal alamu, dan adapun alam, isim alam, ismun yu'ayyinul musamma bila wasitatin. Dia adalah isim yang membatasi al-musamma, yang dinamakan, bila wasitatin, tanpa perantara. Ya, kalau sekarang isim alam itu juga ma'rifah. Tapi bedanya dengan domir, kalau isim alam itu dia nggak pakai perantara orang pertama, orang kedua, ataupun orang ketiga. Dia langsung menunjuki orangnya tanpa perlu perantara. Taib. Mithlu, contohnya Zaidin. Perhatikan Zaid, ketika kita sebutkan Zaid, itu kita sudah sebutkan atau kita sudah tahu siapa yang kita maksud dengan Zaid. Tapi di sini kita nggak perlu, ya,
menggunakan perantara kata ganti orang kedua kah, ketiga kah, ke satu kah, seperti itu. Wa Makkata, dan contoh berikutnya Makkah. Ya, begitu pula kata Makkah. Wa Abi Bakrin, Abi Bakrin. Wal Faruq, dan juga al Faruq. Taib. Fal alamu, maka adapun alam, ia dulu ala zatin muayyanatin. Dia menunjukkan atas zat yang terbatas. Biduni wasitatin, tanpa perantara. Ai biduni qarinatin kharijatin an lafzihi, yakni tanpa penghubung yang keluar dari lafadznya. Perhatikan, kalau tadi ana, anta, ya, misal seperti ini. Saya katakan misal ini Zaidun. Misal saya bertemu Zaid di jalan. Saya bertemu Zaid di jalan. Kemudian saya ingin menceritakan kepada si Umar bahwasanya saya bertemu Zaid di jalan. Maka saya katakan laqituhu, saya bertemu dia. Saya katakan huwa, dia. Huwa dia. Huwa ini menunjukkan si siapa? Dia siapa? Dia si Zaid. Perhatikan, huwa di sini dia itu memberikan wasilah atau memberikan perantara tentang makna si Zaid. Tapi huwa di sini keluar dari lafadz Zaid. Lafadz Zaid kan zai, ya, dan dal. Adapun huwa kan berbeda. Al-ha dan al-wawu. Taib. Karena dia keluar dari sini dan dia membutuhkan perantara orang ketiga, huwa ghaibah, maka dia di sini domir. Adapun kalau dia isim alam, kita tidak memerlukan ini. Langsung saja kita katakan ini. Langsung kita katakan namanya Zaid. Nggak perlu kita pakai perantara huwa, huma, hum, hiya, huma. Nggak perlu. Itu bedanya antara isim domir dan isim alam. Taib. Ini maksud dari perkataan biduni qarinatin kharijatin an lafzihi. Jadi tidak perlu perantara yang keluar dari lafadznya. Jadi kita hanya sebutkan saja lafadz namanya langsung. Nggak perlu kita sebutkan lafadz domir, lafadz mutakalimnya, lafadz ghaibahnya, lafadz mukhatabnya, seperti itu. Kemudian berikutnya wasmul isyarati, dan isim isyarah, ya. Yang ma'rifah berikutnya isim isyarah. Ismun yu'ayyinul musamma biwasitatil isyarati ilaih, yakni isim yang membatasi, yang dinamakan dengan perantara al-isyarah ilaihi, ya, dengan perantara penunjukan kepadanya. Jadi isim isyarah kan kata tunjuk. Jadi kenapa isim isyarah itu dinamakan ma'rifah atau sudah khusus? Karena ketika kita menunjuk sesuatu, tentu kita sudah mengkhususkan hal itu. Misal saya tunjuk itu atau ini, maka itu sudah tentu kita tahu apa yang kita tunjuk. Kita sudah khususkan siapa atau apa yang kita tunjuk, seperti itu. Wa asmaul isyarati, dan adapun isim-isim isyarah itu hiya, hadza, ya. Isim isyarah yang pertama ada hadza, wa yusyaru bihi lil mufradil mudzakkari, dan ditunjuk dengannya untuk mufrad muzakkar, ya. Mufrad muzakkar laki-laki tunggal. Laki-laki tunggal. Nahwu contoh hadza talibun. Talibun ini muzakkar dan dia mufrad tunggal. Maka kita sebutkan dengan hadza. Maka i'rabnya di sini hadza itu haknya sebagai tanbih, al-ha sebagai tanbih. Jadi hadza hadhihi itu bukan hadza semuanya isim isyarah, bukan. Hakikatnya hadza yang isim isyarah itu hanya za. Adapun huruf ha di awalnya sebagai tanbih atau untuk memperingatkan orang, sebagai kita meminta perhatian. Hey, seperti itu. Hey, ha, al-ha. Jadi al-ha lit tanbih. Kemudian za ismun, ya, ismu isyarah, dia itu mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Jadi dia di sini za ismu isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian talibun sebagai khabarul mubtada marfu alamatu raf'ihi dhammah. Taib. Kemudian contoh atau jenis, ya, dari lafadz-lafadz isim isyarah yang kedua adalah hadhihi. Adapun hadhihi wa yusyaru biha lil mufradatil muannasati, ya, ditunjukkan dengannya itu untuk mufradah yang muannas, ya. Jadi ini muannas tunggal, ya, perempuan tunggal.
Nahwu contohnya hadhil talibatun. Talibatun dia tunggal dan dia perempuan karena ada tak marbutah di akhirnya. Maka kita gunakan isim isyarahnya hadhihi. Hadhil talibatun. Taib. Kemudian hadzani. Adapun hadzani sebagai wa yusharu bihi lil musannal muzakkari, untuk menunjukkan dengannya untuk musanna ya. Isim yang bermakna dua, al muzakkari yang laki-laki. Jadi dua laki-laki. Nahwu contohnya hadzani talibani. Talibani ini dua. Dua talib, dua siswa. Siswanya laki-laki, dua siswa laki-laki kita gunakan hadzani. Hadzani talibani. Taib, kemudian berikutnya hatani ya. Hatani wa yusharu bihi lil musannal muannatsi, dan ditunjuk dengannya untuk musanna yang perempuan, muannas. Jadi ini dua orang perempuan. Nahwu contohnya hatani talibatani. Hatani talibatani. Jadi talibatani dua siswi. Ya, dua siswi. Siswi kan perempuan dan dia jumlahnya dua, maka kita gunakan hatani. Kemudian contoh yang terakhir haula'i. Haula'i wa yusharu bihi lil jam'i mudzakkaran kana au muannatsan. Haula'i ini menunjukkan atau ditunjuk dengan kata haula'i untuk isim jamak, isim yang bermakna banyak, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan ya. Jadi mudzakkaron di sini kenapa kita baca mudzakkaron? Karena dia sebagai khobar kana yang muqaddam. Jadi khobar kana itu boleh maju dari amilnya. Amilnya kan kana, tapi boleh khobarnya itu mendahului amilnya, kan unik kan? Seperti itu. Mudzakkaron kana au muannatsan. Baik, nahwu contohnya haula'i tullabun ya. Haula'i tullabun. Wa haula'i talibatun. Jadi tulab jamak dari talib. Talib itu kan siswa, satu siswa. Kalau siswanya banyak, tulab. Talibah siswi. Kalau siswinya banyak, talibatun. Maka baik dia tulab maupun talibat, kita tunjuknya haula'i, seperti itu. Fasmul isyarati yadullu ala syai'in muayyanin. Maka adapun isim isyarah itu menunjukkan atas sesuatu yang terbatas. Biwasitatil isyarati ilaihi, dengan perantara penunjukan kepadanya. Taqulu, engkau katakan, musyiron, hal keadaan, menunjuk ya. Engkau katakan sambil menunjuk, bi usbu'ika, dengan jarimu, ila talibi, kepada seorang talib, kepada seorang siswa, kepada seorang santri. Masalan, contohnya hadza ya. Misal kita katakan kepada seorang santri, ini ya, kita tunjuk santri ini. Hadza, seperti itu. Hadza, kita ketika menunjuk kita katakan hadza sambil kita tunjuk. Maka isim isyarah itu ma'rifah. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan isim isyarah kita sambil nunjuk. Kita sudah tentukan mana orangnya. Kita tentukan mana orangnya. Nggak mungkin orang itu mengatakan ini atau mengatakan itu tapi belum bermaksud siapa yang dimaksud. Pasti sudah dimaksudkan siapa orangnya. Seperti itu. Jadi ha itu dia bukan isim isyarah, tetapi dia sebagai huruf ya, yang dia itu merupakan bagian untuk memberikan peringatan, menarik perhatian orang ya. Jadi ketika kita kalau kita bahasakan dengan bahasa kita kan katakan ini, seperti itu. Tapi sebelum kita katakan ini, kita itu orang Arab itu menggunakan tanbih, memperingatkan dulu. Hey, ini, seperti itu. Hadza. Hadza. Baik. Kemudian fatadullu lafdzatu hadza, maka menunjukkan lafadz hadza, menunjukkan apa di sini? Ala dzatil talibi al muayyani, atas zat talib yang terbatas. Biwasitatil isyarati ilaihi, dengan perantara penunjukan kepadanya. Jadi di sini kata hadza itu membatasi makna at-talib dengan perantara penunjukan dengan tangan kita, dengan jari kita, seperti itu. Ini sebabnya dia menjadi ma'rifah. Di sini ada footnote nomor 3 hasyiah. Faedah, idza ashkala 'alaika i'rabus mil isyarati fadha' makanahu isman zahiran wa a'ribhu. Kata beliau, apabila
ya, ashkala susah atasmu, ya. Apabila kita mengalami kesulitan dalam hal mengi'rab isim isyarah, maka letakkan pada tempatnya itu satu isim zahir dan i'rablah dia. Nahwu ra'aitu hadza. Contohnya ra'aitu hadza. Taqulu fihi ra'aitu taliba. Ya. Jadi kan isim isyarah ini kan mabni. Isim isyarah itu kan mabni. Kalau mabni berarti lafadznya itu tetap. Mau dia itu sebagai maf'ulun bih atau sebagai mubtada atau sebagai khabar atau sebagai apa yang lainnya, misalnya isim majrur, ya. Dia itu lafadznya nggak bisa berubah. Maka kata penulis di sini, kalau kita bingung menentukan dia ini sebagai apa, apakah sebagai mubtada, apakah sebagai khobar, apakah sebagai fa'il, atau sebagai misalnya maf'ulun bih, kata beliau, letakkan atau gantikanlah isim isyarah itu dengan isim zahir. Contohnya, ra'aitu hadza. Kan hadza, kita nggak tahu hadza ini sebagai apa. Ra'aitu hadza. Hadza sebagai apa i'rabnya? Maka engkau katakan ra'aitu thaliba. Gantikan kata hadza dengan kata zahir. Bisa thalib, ya, bisa Muhammad atau kata-kata yang lain. Kita gantikan ra'aitu hadza dengan ra'aitu at-thalib. Maka kita tahu fat-thalib maf'ul bih. Maka kita tahu bahwa thalib sebagai maf'ulun bih. Maka hadza yang tadi kita buang berarti dia sebagai maf'ulun bih juga. Wa kadza yuqalu fi i'rabil Wakadha yuqalu fi i'rab ismil mausuli, dan demikian pula dikatakan pada i'rabnya isim mausul. Jadi sama caranya nanti kalau isim mausul. Kemudian walismul mausulu, dan isim mausul. Tab 31 menit. Kita lanjut atau tidak? Coba kita lanjut dulu. Walismul mausul dan isim mausul. Isim mausul kata penghubung. Ismun yu'ayinu, itu isim yang yu'ayinul musamma, yang membatasi yang dinamakan biwasitatil jumlati, ya, dengan perantara jumlah, dengan perantara kalimat, allati ta'ti ba'dahu, yang mana datang dianya jumlah ba'dahu setelahnya, kembali kepada isim mausul. Wa tusamma silatan, dan dinamakan silah. Toyib. Kalau tadi isim isyarah itu menjadi ma'rifah, ya, karena dia itu menggunakan penunjukan. Karena sebab kita menunjuk, maka itu menjadi ma'rifah. Sekarang kalau isim mausul atau kata hubung, dia itu menjadi ma'rifah karena sebab ada kalimat, ada jumlah setelahnya yang menjelaskannya. Ada jumlah setelahnya yang menjadikannya dia ma'rifah. Jumlah ini dinamakan sebagai silah. Jumlah setelah isim ma'rifah, jumlah setelah isim mausul dinamakan silah. Seperti itu. Wal asmaul mausulah, dan adapun isim-isim mausul itu hiya alladzi, ya. Alladzi ini isim mausul. Untuk siapa? Lil mufradil mudzakkari, untuk mufrad mudzakkar. Ya. Mufrad tunggal, mudzakkar laki-laki. Laki-laki satu. Taib. Nahwu, contohnya jaa alladzi allamaka. Jaa alladzi allamaka. Maka di sini i'rabnya jaa fi'il madi. Alladzi, perhatikan kata penulis, kalau kita susah bingung menentukan i'rabnya isim mausul ataupun isim isyarah, kita gantikan dulu dengan isim zahir. Gantikan alladzi dengan isim zahir, misal Muhammad. Jaa berarti sebagai apa? Muhammadun. Oh, berarti fa'il. Berarti alladzi sebagai fa'il. Maka alladzi i'rabnya dia sebagai ismun mausulun, ya. Atau ismul mausuli boleh. Ismun mausulun juga boleh. Taib. Sebagai isim mausul mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kan seperti itu. Pertanyaannya, ini allamaka i'rabnya sebagai apa? Perhatikan. Alladzi isim mausul. Allamaka ini jumlah baru. Jumlah baru yang datang setelah isim mausul, maka dinamakan sebagai silah. Jumlah baru setelah isim mausul dinamakan silah. Maka i'rabnya allama, i'rab seperti biasa, fi'il madi, mabni alal fathi. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya adalah domir mustatir, takdirnya huwa. Huwa kembali ke siapa? Kembali ke alladzi. Huwa kembali kepada alladzi. Jadi allamaka huwa siapa? Huwa alladzi. Nah, domir kan ada domir mustatir nih. Domir mustatir takdirnya huwa. Domir yang kembali kepada isim mausul ini dinamakan sebagai aid. Seperti itu. Kemudian ka sebagai domir muttasil mabni alal fathi fi mahalli nasbi sebagai maf'ulun bih. Baik, sudah azan subuh. Kita cukupkan dulu.
Taib, insya Allah kita nanti akan ulangi lagi untuk pembahasan isi mausul. Bismillah ta'ala kita ulangi dari alladzi, karena ini baru setengah, sudah qadarullah, sudah azan subuh. Taib. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Jazakumullahu khairan kathiran khairal jaza. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Taib, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.